kuatan jiwaku, adalah bersama tak pernah ragukan kasih. Sembah Dia. Kau yang layak sembah, Kau yang layak sembah Tuhan. Terima kasih Kau ajar segala macam guring-guring kasih Bapa. Kasih tak pernah berkesudahan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima kasih. Kau yang layak terima kasih. Kau Allah yang berkuasa, Kau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Doa pembuka saya dengan kasih Kristus. Dengan kasih Kristus, Saudara Yakub bawa kita dalam doa pembuka. Kita setiap hari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan kehidupan kami. Lalu Tuhan kehidupan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan itu semua atas kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, biar kami layak setiap apa yang kami menunaikan di hadapan hadirat Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kuasai hidup kami, kalau kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Dan biar hidup kami Tuhan berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang lagi sakit, yang lagi lemas badan, kita percaya kalau Tuhanlah sumber segala kekuatan. Mari kita angkat pujian ini, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Ini lebih semangat lagi kita memuji Tuhan, biar kita tidak saling berkuliah dengan secara langsung. Ya, saya percaya kalau kita itu lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Yang kasih mati kamera, biar nyalakan kameranya, kita sambil tepuk tangan, kita memuji Tuhan. Begitu. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan haleluya. Oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala bersyukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Ya, ini saya akan memberikan dua kesaksian. Ada hambanya yang mau berikan kesaksian kebaikan Tuhan yang selama yang rasakan. Waktu dan kesempatan saya silakan. Nama Tuhan, saya Shalom. bersyukur. Shalom. Shalom. Iya, terima kasih sekian kesaksiannya. Ya, shalom, selamat malam lagi. Udah, Kak? Saya bersyukur kalau kemarin, ya shalom lagi, sudah. Saya bersyukur kalau kemarin bulan April ya, sekarang bulan April ya. Iya. Bukan 2020. Iya, bulan ini. Iya. Bulan ini Tuhan masih mempercayakan untuk saya hidup lagi dengan tambahan umur 1 tahun, ya Tuhan itu luar biasa. Dan harapan saya ke depannya biarlah Tuhan memakai saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk penginjilan yang kemarin itu yang
yang Bang Ali itu udah sekarang lagi lagi membangun hubungan ya guys. Ternyata dia dari Pakistan. Hah? Iya. Ternyata dia dari Pakistan. Oh, saya bilang, oh ya, saya itu ya sedikit ini juga ya. Oh, saya sering ini juga sih, saya sering pulang pergi ke Pakistan. Saya bilang, ke Pakistan bagian mana? Ya, itu guyonan aja sih biar saya masuk dalam masuk untuk menyampaikan kebenaran aja sebenarnya. Itu metode, Tapi Bang puji Tuhan, Jindri. ya ini cuma strategi aja sih sebenarnya. Makanya saya bilang, Asik. oh kamu Pakistan bagian mana? Saya nggak tahu tepatnya. Pokoknya Pakistan aja aku tahu ya. Oke, puji Tuhan lah. Dia sering inbox cuma nomornya nggak dapat. Buat apa nomornya? Aku pengen, katanya aku ada saya punya tim di NTT. Oh bagus itu kamu punya tim, nanti kalau kamu ke NTT saya bawa kamu di Nihiwatu, saya bilang begitu. Bila puji Tuhan kalau dia datang nanti di NTT saya bawa di Nihiwatu, tenggelamkan. Puji Tuhan lah. Mungkin itu aja, doakan supaya Tuhan saya selalu sehat, diberi kesehatan oleh Tuhan, dan juga ya banyak pergumulan sih, banyak pergumulan. Tapi saya percaya sesuatu yang saya gumulkan Tuhan sudah mendengar, bahkan saya percaya Tuhan sudah menjawab ya. Walaupun di grup tadi banyak yang bilang, jomblo, kamu itu jomblo, ya puji Tuhan lah, saya merdeka aja lah. Nah itu aja sih. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Semoga cepat dapat pacar. Puji Tuhan, Amin. kesaksiannya. Makasih Kak Yetri buat kesaksiannya. Tuhan memberkati. Ya, mungkin ada yang sambung lagi, silakan. Mungkin masih ada lagi. Teman-teman yang baru join, mungkin ada yang pengen cerita atau pengen apa itu silakan. Kita kasih kesempatan. Yang mau dapat yang terbaik. Kakak Marinus. Siap Kakak. Gimana? Ya kan mari nanti siap dia sebentar. Mungkin ada teman-teman yang lain begitu. Ya. Bisa sharingkan tentang kasih Tuhan yang Mempercepat. rasakan selama ini, silakan. Oh, Baby. Ya, silakan, Baby. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya bersyukur karena bisa berkumpul dan masuk di grup dengan teman-teman semua dari berbagai suku dan ya saya ingin menceritakan cinta kasih Tuhan sangat luar biasa ya, karena selama hampir 3 tahun saya di Jakarta mengalami banyak hal seperti itu, dan Tuhan masih memelihara sampai saat ini. Dan ya menurut saya pribadi mungkin saya tidak mampu untuk melewati semua itu, tapi seiring berjalannya waktu saya berserah terus kepada Tuhan, minta Tuhan buka jalan, dan akhirnya saya masih bisa bertahan sampai saat ini. Seperti itu bukan satu hal yang mudah, apalagi saya di sini saya ditempatkan dengan keluarga baru, yaitu teman-teman seumuran, ada juga yang adik-adik dari saya dari berbagai suku, ada yang dari Kalimantan, Papua, dari Sumba, Sabu, Rote, Kupang, dan lain sebagainya. Tapi dari perbedaan-perbedaan itu saya belajar banyak hal seperti itu. Walaupun ya kita tahu bersama kalau kami seperti itu, seperti para wanita kalau berkumpul pasti banyak hal-hal yang memakai perasaan seperti itu. Jadi ya luar biasa tantangan-tantangan yang diberikan begitu, dan puji Tuhan masih tetap bertahan. Beberapa kali sempat untuk berhenti seperti itu, tetapi
untungnya Tuhan masih memberikan saya pemikiran yang baik seperti itu, tidak memikirkan diri sendiri seperti itu, sempat egois dengan diri sendiri, tetapi Tuhan terus menegur dan akhirnya ya sampai saat ini masih bisa berkumpul dengan teman-teman saya di sini dari berbagai suku seperti itu, dan ya saya berbagi pengalaman dengan teman-teman semua karena di tanah rantau itu kalau kita bilang kita mau egois atau mau sendiri, mau kayak tidak mau membutuhkan orang lain, itu sangat susah karena kita sama-sama merantau, sama-sama membutuhkan orang lain, dan di sini saya belajar sama-sama menopang satu dengan yang lainnya. Terkadang saya juga merasa kalau teman-teman saya dari Sumba atau dari NTT seperti itu yang satu kampus dengan saya, kadang saya dengan diri saya sendiri saya berkata begini, katanya menopang, katanya saling mendorong satu dengan yang lainnya, tapi kok kayak gini, seperti ini yang dilakukan, yang kenyataannya seperti ini, seperti itu. Tapi dari situ saya berusaha introspeksi diri, apakah kesalahan itu dari diri saya sendiri ataupun dari teman-teman sekampus saya. Saya berusaha belajar, saling mengenal teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Tambah sedikit, awal saya ke sini juga saya mendapat nasihat dari Bapak Gembala saya. Dia mengatakan seperti ini, kalian itu anak rantau di Jakarta katanya, dan kalian tahu STT itu bukan sekolah tinggi teologi yang kayak umum seperti itu. Dan di situ jangan kita mengira dari pemahaman kita sendiri bahwa sekolah tinggi teologi itu sekolah anak-anak Tuhan kayak gitu. Tapi malah cobaan yang banyak itu di situ kayak gitu, karena STT itu banyak iblisnya seperti itu, bukan sekolah malaikat seperti itu. Dan saya terus berpikir ulang-ulang, ya disinilah kemampuan atau titik kita untuk kita, apakah kita mampu untuk melewati ini atau tidak, seperti itu. Jadi saya belajar banyak hal dan ya saya bersyukur karena bisa juga mengenal teman-teman di grup ini dan bisa banyak mendalami dari berbagai kalangan seperti itu, dari berbagai suku juga, dan ya lebih besar di sini keluarga ada maksudnya keluarga dari teman-teman yang berbeda, tapi mengenal teman-teman yang dari Sumba, dari berbagai kampus yang lainnya, dan bisa bertemu dalam satu grup itu kayak luar biasa sekali seperti itu. Itu saja, terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberikan kesaksian. Dengan kesaksian kita diberkati. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, hari pribadi lepas pribadi. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian yang berkata, "Kurindu sabdamu." Kurindu sabdamu, kurindu firman Tuhan Yesus yang benar dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah
hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Dengan kasih Kristus, Kakak Kuri, bawa kita dalam doa firman. Kakak Kuri, bawa kita dalam doa firman. Shalom. Cek. Shalom. Ada Sis Lena di situ. Lena Sulastri bisa buka kita dalam doa. Silakan Kak. Terdengar jelas, Kak. Jelas. Oke. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Don. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hari ini. Baik teman-teman, pada malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan pada malam hari ini sharing saya terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Matius yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Semua udah dapat? Ulang Kakak, Matius berapa? Matius 9 ayat 27. Ayat 27. Atau macet-macet suara saya enggak ya? Enggak. Cek. Oh. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua. Matius yang ke-9 ayat yang ke-27, LAI memberikan judul bahwa Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ayat yang ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat yang ke-29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Janganlah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu.
Nah, Shalom, Kak. teman-teman, gimana? Kalau nanti suara saya tidak jelas, bilang aja nggak kedengaran, bilang aja ya. Dalam kejadian Matius yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai 31, di sana peristiwa ini terjadi setelah Yesus menyembuhkan perempuan yang pendarahan dan juga anak kepala rumah ibadat dalam Matius 9 ayat yang ke-18 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sana. Nah, pada malam hari ini apa yang saya mau sharingkan kepada teman-teman semua? Yang saya mau sharingkan adalah, saya berikan tema pada malam hari ini adalah pengharapanku di dalam Tuhan. Jadi, Sislena. Jadi begini, teman-teman. Yang saya mau sharing malam hari ini tema pengharapan Tuhan. Itu menjadi sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Di mana ketika kita melihat pada Matius 9 ayat 27, di sana ada kedua orang buta yang berseru pada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Di situ saya merasa bahwa mereka ini memiliki pengharapan yang sangat besar kepada Tuhan. Nah, saya mau memberikan ini sedikit buat teman-teman untuk menambah wawasan. Kenapa sih dalam Matius ini atau kedua orang buta ini menyebut di sana berkata bahwa kasihanilah kami anak Daud. Nah, saya mau memberikan ini kepada teman-teman. Sebutan anak Daud bagi orang Yahudi adalah sebutan di mana keturunan Daud yang akan membebaskan mereka. Nah, di sini kita lihat pada masa pemerintahannya si Salomo, di mana Salomo memberikan izin kepada setiap orang-orang. Kalau kita lihat tarik dalam perjanjian lama, Salomo mengizinkan penyembahan berhala terjadi, akhirnya menimbulkan murka Tuhan. Nah, inilah pemahaman orang Yahudi bahwa anak Daud yang akan datang nanti akan memulihkan keadaan mereka. Anak Daud yang akan datang nanti akan membebaskan mereka dari tawanan, dari perbudakan pada masa Romawi pada waktu itu. Nah, hal yang menariknya adalah ini. Ketika mereka berkata bahwa anak Daud kasihanilah kami. Ini semua yang berkata, kalau teman-teman pernah pelajari, ini yang berkata semua ini orang Yahudi. Ini orang asli Yahudi. Nah, ketika mereka berkata bahwa anak Daud, di sana juga nanti ketika teman-teman mau ingin lebih pelajari lagi, kita akan mendapatkan bahwa ada Mesias di sana, ada anak Allah di sana. Kita akan belajar semua. Tapi saya lebih fokusnya pada anak Daud. Nah, pemahaman orang Yahudi tentang anak Daud, mereka melihat bahwa di masa pemerintahan Daud, orang Yahudi atau orang Israel waktu itu sebelum pecah menjadi dua. Di dalam pemerintahan Raja Daud, Daud ini mampu mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di Israel. Dan juga kita melihat bagaimana Daud mencapai kesejahteraannya di masa pemerintahannya. Nah, dalam masa pemerintahan Raja Daud, bangsa Israel berada dalam masa keemasan. Nah, sehingga hal inilah yang mengakibatkan orang Yahudi memiliki pandangan bahwa Yesus yang adalah anak Daud akan mampu mengembalikan masa kejayaan mereka. Mereka tetap mengharapkan Mesias atau anak Daud itu
akan memulihkan keadaan mereka. Nah, kita lihat bahwa kedua orang buta tadi, orang buta ini berkata bahwa anak Daud kasihanilah kami. Itu mereka berkata dengan tegas, bukan hanya mereka berkata dengan pelan-pelan, tetapi mereka berkata dengan tegas. Anak Daud kasihanilah kami. Nah, di situ kita melihat bahwa harapan terbesar mereka adalah ingin supaya mereka dapat melihat. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, ketika orang Yahudi atau kedua orang buta tadi memiliki pandangan bahwa anak Daud akan memulihkan keadaan mereka atau Mesias yang dapat memulihkan mereka. Nah, mereka memiliki suatu pengharapan. Harapan terbesar mereka adalah kemampuan untuk melihat cahaya meskipun dalam kegelapan. Artinya begini, mereka memiliki harapan yang besar ketika mereka dalam keadaan buta, ketika mata mereka dalam keadaan yang istilahnya dunia dalam kegelapan. Mereka memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan, yang artinya mereka dapat melihat sebuah cahaya. Yang artinya ketika mereka berkata bahwa anak Daud kasihanilah kami, mereka memiliki pengharapan atau mereka memiliki harapan yang sangat besar supaya Tuhan atau Yesus Kristus dapat memulihkan keadaan mereka. Nah, jadi kita masuk dalam pembahasan teman-teman. Kenapa sih dalam dunia saat ini atau kenapa sih dalam masa sekarang, apalagi khususnya di masa milenial, di masa perkembangan zaman, banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan atau banyak orang-orang yang dimana kita tahu banyak orang yang gantung diri, banyak orang yang mati sia-sia. Dimana kalau saudara-saudari pelajari tentang perkembangan di era-era sekarang, yang terbesar bunuh diri itu ada di Jepang dan Korea. Dan kalau di Indonesia kita melihat yang saat ini yang terbesar adalah di Gunung Kidul. Di mana dari dulu itu sejarahnya Gunung Kidul memang di sana tempat paling banyak orang bunuh diri. Nah, kenapa orang-orang seperti ini? Apakah orang-orang seperti ini bukankah mereka tidak mempunyai uang? Nah, kalau kita lihat di sejarahnya Korea, teman-teman, kalau teman-teman pelajari, di sana paling banyak yang mati itu artis. Artinya begini, mereka memiliki segalanya, mereka punya segalanya, apa uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak memiliki pengharapan, tetapi mereka tidak nyaman. Karena tidak ada harapan di dalam Yesus Kristus. Nah, artinya begini teman-teman, apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti, apalagi kita yang kebanyakan di sini yang sekolah teologi, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan tidak terkecuali juga untuk setiap teman-teman kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sebenarnya kita itu mempunyai pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Artinya begini, meskipun kita memiliki segalanya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana artis-artis Jepang, artis-artis Korea, mereka punya segalanya, tetapi mereka tidak memiliki rasa damai di dalam diri mereka. Tetapi mereka tidak memiliki rasa nyaman di dalam diri mereka. Karena mereka tidak memiliki harapan yang besar kepada Tuhan. Dan kebanyakan orang yang bunuh diri itu ada kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Bukan mereka tidak punya segalanya. Mereka punya uang, punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Tapi harapan di dalam Tuhan itu tidak ada. Nah, kita yang sebagai anak-anak Tuhan, yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan, siang malam kita berdoa, pagi baca Alkitab, siang baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi kita masih melakukan hal-hal yang membuat kita kayak rasanya, kok Tuhan itu kayak rasanya nggak ada. Nah, kok Tuhan seolah-olah kok, kenapa Tuhan biarin saya ketika saya dapat masalah seperti ini? Kenapa Tuhan biarin saya? Nah, apakah ketika kita berharap kepada Tuhan atau saudara-saudara mengharapkan sesuatu yang daripada Tuhan, kita kadang-kadang cepat menyerah. Kita berdoa dapat masalah hari ini, berdoa hari ini. Nah, sedangkan besok-besoknya kita tidak berdoa. Setelah masalah selesai, kita tidak bakalan mungkin ingat Tuhan lagi karena kita sudah bebas. Boleh, terima kasih Tuhan. Masalah sudah selesai. Tapi apakah seterusnya kita terus berdoa kepada Tuhan?
Apakah kita terus berharap kepada Tuhan? Nah, sama seperti kedua orang buta tadi. Mereka tidak melihat, namun mereka tetap memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan, yaitu anak Daud, untuk dapat memulihkan keadaan mereka. Artinya supaya mereka dapat melihat. Karena keinginan terbesar mereka adalah untuk melihat. Nah, hal ini yang harus kita pelajari sebenarnya. Hal ini yang harus kita ikuti. Di mana ketika kita merasa bahwa diri kita ini tidak mampu. Mungkin saat ini kita dalam tekanan, saat ini kita dalam masalah. Mungkin karena kita semua yang ada di dalam sini masih muda-muda, mungkin masalah dengan pasangan hidup kita atau masalah dengan pacar kita. Ya, itu jangan menjadi penghalang buat kita untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Artinya begini teman-teman, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi kita. Nah, seperti kedua orang buta tadi, kedua orang buta ini kalau saudara-saudara ini sejarahnya, itu orang buta di tengah banyaknya orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Mereka berteriak karena mereka hanya duduk di pinggir jalan, mereka tidak bisa berjalan, tidak ada yang yang membawa mereka kepada Yesus. Mereka cuma dengan kata-kata berteriak. Artinya begini teman-teman, kita meskipun tidak mampu dengan tenaga kita, tapi mulut kita masih bisa berbicara. Artinya dengan lutut kita, dengan mulut kita, artinya kita berdoa kepada Tuhan. Minta perlindungan daripada Tuhan. Artinya berikan harapanmu itu kepada Tuhan. Ketika kamu merasa dirimu mampu, maka disitulah kamu akan jatuh. Kamu merasa dirimu saat ini memang kamu merasa, oh saya bisa melakukan segala sesuatu. Saya bisa segalanya. Sama seperti yang saya bilang tadi, ketika artis-artis mereka, artis Korea, yang di Jepang juga, mereka sebenarnya bahagia dengan dunia ini, tapi sebuah pengharapan itu tidak ada. Makanya mereka kosong dalam diri mereka. Nah, ketika mereka kosong, akhirnya banyak beban yang mereka menjadikan mereka sepertinya kok rasa kosong di dalam diri saya. Akhirnya apa? Ada yang bunuh diri, minum racun, gantung diri, tusuk diri, dan lain sebagainya. Artinya harapan terbesar kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, benar-benar berikan harapan itu dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengubah keadaan. Seperti kedua orang buta tadi, mereka yang dalam keadaan buta tetapi mereka berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin keadaanmu saat ini hancur. Kamu sering dilukai, kamu sering tersakiti. Kamu sering menjadi istilahnya, kok aku ini rasanya kayak enggak menjadi berkat. Tapi kita terus datang kepada Tuhan. Kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sama seperti kedua orang buta tadi. Artinya teman-teman, harapan kita kepada Tuhan itu tidak akan hilang. Karena diberkatilah Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya kan? Seperti itu. Dalam Yeremia pasal yang keberapa saya lupa ayatnya, tapi di situ ada. Nah, di situ kita melihat ketika kedua orang buta tadi memiliki sebuah pengharapan yang sangat besar. Akhirnya Tuhan menjawab mereka. Di pasal yang ke-29, di situ lalu Yesus menjamah mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Artinya begini teman-teman, ketika mungkin saat ini kita dalam keadaan hancur, saat ini kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita datang kepada Tuhan, dan ketika kita bersujud kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Nah, di situ Tuhan tidak akan membiarkan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan. Nah, jadi saya mau berikan sebuah kesaksian buat teman-teman. Mungkin kemarin dalam grup saya sudah share tentang
mama saya yang sakit, dan waktu itu ketika lambat lagi pertolongan 5 menit, mama saya sudah offside, artinya mama saya meninggal. Di situ saya benar-benar terpuruk, teman-teman. Saya rasa kayak saya itu kosong. Saya menangis 1 malam itu, saya tidak tidur karena gara-gara mama saya. Ketika saya dengar mama saya sakit itu kayak rasanya, waduh, kok hampa sekali. Saya di sini, kalau teman-teman tahu kalau saya di kampus itu. Nah, tapi ketika saya diberitahu bahwa ibu saya sakit pada waktu itu, waduh, itu rasanya, kok kenapa gini Tuhan? Kenapa kayak gini? Ketika saya sudah mau coba, bukan mau coba ya, ketika saya benar-benar belajar untuk menjadi alatmu, tapi kenapa kok kayak gini? Nah, itu saya sudah menyalahkan Tuhan sebenarnya. Tapi ketika saya mengingat kembali tentang orang buta ini yang harapan mereka paling besar, nah saya mulai berpikir kembali, oh ternyata begini ya mereka. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan izinkan mama saya sembuh. Saya bilang. Akhirnya ketika saya itu menangis dengan berdoa, teman-teman. Saya berdoa tuh sampai menangis, terus saya bilang sama mama saya, Ma yang kuat ya. Tapi mama saya tidak bisa ngomong pada waktu itu. Mereka sudah berkata bahwa kakak saya bilang bahwa mama nggak bisa ngomong. Tapi luar biasanya pada waktu itu, ketika saya habis berdoa, memang pada waktu itu sebelum saya berdoa, saya bilang sama mama, saya panggil sama mama, tapi mama nggak jawab. Oh, ternyata mama memang benar-benar nggak bisa ngomong. Saya bilang kayak gitu. Nah, habis itu setelah saya berdoa, saya bilang, kasih HP ke mama, saya bilang. Kasih HP ke mama. Akhirnya keluarga saya tetap bilang, mama nggak bisa ngomong. Saya bilang, kasih aja HP-nya. Karena harapan saya begini, ketika saya sudah mendoakan mama saya yakin dia akan sembuh. Tuhan pulihkan dia. Nah, ketika saya sudah bilang ke kakak saya, keluarga saya, kasih aja HP ke mama. Saya percaya kok mama bisa ngomong sebentar saja. Akhirnya puji Tuhannya begini, teman. Ketika saya sudah berdoa buat mama pada waktu itu, akhirnya selesai doa, saya ngomong dengan mama, saya bilang, puji Tuhannya mama bisa jawab saya ya, katanya. Nah, di situ hati saya tuh kayak rasanya, wah, itu lega banget ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, saya ketika dalam keadaan terpuruk pada waktu itu, satu hal yang saya pegang bahwa harapan saya itu, mama saya tetap sembuh di dalam nama Yesus. Meskipun apapun yang terjadi ke depannya, saya bilang, karena menurut keluarga saya ya, waktu itu kakak-kakak saya yang di sana, mama saya itu udah tidak berdaya. 5 menit lagi pertolongan, teman-teman, mama saya sudah offside. Mama saya udah nggak ada. Tapi saya rasanya bahagia banget ketika waktu itu, ketika saya berdoa buat mama saya, terus mama saya bisa ngomong dengan saya. Bayangin teman-teman, saya izinkan mama saya istirahat itu. Saya bilang, Ma istirahat, tapi saya tetap telepon. Nah, akhirnya satu malam itu, teman-teman, saya nggak tidur karena gini, saya sudah memikirkan hal-hal yang aneh pada waktu itu. Saya sudah memikirkan hal-hal yang pokoknya jauh di luar Tuhan lah. Artinya begini, jangan sampai mama saya begini, jangan sampai mama saya gini. Kalau namanya seorang anak, itu rasa ininya kepada orang tua, khususnya saya ya, apalagi seorang ibu, itu nggak bisa. Nah, artinya begini teman-teman, kesaksian saya ini, saya menguatkan teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman dalam keadaan yang terpuruk. Mungkin saat ini teman-teman berada dalam keadaan yang lemah. Mungkin teman-teman saat ini dalam keadaan sakit. Bahkan untuk saudara-saudari nanti yang nonton di YouTube, ketika saudara-saudara lagi sakit, mungkin ada yang sakit, milikilah pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Milikilah sebuah pengharapan itu yang di dalam Tuhan. Artinya ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, ketika kita benar-benar menaruh harapan kita di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, jadi sama seperti kedua orang tadi,
orang buta itu mereka memiliki harapan yang sangat besar kepada Tuhan. Mereka mau supaya mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mau supaya mereka dapat diselamatkan. Artinya mereka itu mau supaya dunia mereka yang gelap dapat dipulihkan oleh Tuhan. Nah, sama seperti kita. Situasimu saat ini mungkin tidak membaik. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Mungkin kamu dalam keadaan yang terpuruk. Mungkin saat ini kita jatuh, lemah, dan lain sebagainya. Mungkin yang teman-teman yang lagi susun skripsi, mungkin teman-teman lagi lemah saat ini, lagi lelah saat ini. Tapi yakin ketika saudara-saudara terus berdoa, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan akan bukan jalan bagi kita semua. Nah, ketika kita memiliki harapan yang besar itu di dalam Tuhan, maka apapun yang kita alami saat ini, apapun yang terjadi, Tuhan akan mengubahkan keadaan kita. Kita tidak tahu caranya Tuhan dapat mengubahkan bagaimana. Tapi kita yakin bahwa ketika kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan, yang terus mau belajar, terus mengandalkan Tuhan, ingat harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi milikilah harapan yang besar di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, keadaan kurang membaik, mungkin kita digoncangkan dengan masa lalu, digoncangkan dengan keadaan yang tidak baik. Nah, harapan itu kita terus mengandalkan Tuhan, karena harapan kita satu-satunya di Yesus. Kita tidak akan mungkin berjalan sendiri. Kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kita tidak mampu untuk melangkah sendiri tanpa ada Tuhan. Nah, makanya saya kasih tema kepada teman-teman pada malam hari ini. Harapanku di dalam Tuhan. Artinya harapan kita pertaruhkan di dalam Yesus. Nah, ketika kita kembali lagi kepada kedua orang buta tadi, orang buta ini memiliki pengharapan yang sangat besar kepada anak Daud, yaitu Yesus Kristus, untuk dapat pulihkan dari kebutaan mereka. Harapan terbesar mereka adalah untuk dapat melihat. Dan juga harapan terbesar kita semua mungkin saat ini, kita mau terlepas, terbebas dari setiap masalah yang kita alami. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman begini. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa lari dari masalah. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya masalah. Kamu hidup aja penuh dengan masalah, apalagi mati saja penuh dengan masalah, merepotkan orang lain. Ya. Nah, artinya kita tidak akan bilang kalau masalah itu ya kita thinking dalam nama Yesus jauh. Tidak bakalan mungkin. Kita sendirinya yang akan menyelesaikan masalah itu. Kita tidak bisa lari dari masalah. Selagi kamu masih hidup, masalah tidak akan terlepas dari kita. Nah, artinya begini teman-teman, masalahmu dengan masalah itu mungkin kita dapat diuji. Kita mau diuji atau dengan masalah itu kita dibuat untuk menjadi lebih dewasa lagi. Nah, jadi kesimpulan teman-teman yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, karena kita mengingat waktu juga, milikilah harapan. Harapan adalah kemampuan untuk melihat cahaya meskipun dalam kegelapan. Sama seperti kedua orang buta tadi. Milikilah harapan yang besar di dalam Tuhan. Sesulit apapun keadaanmu saat ini, teruslah berharap kepada Tuhan. Mungkin teman-teman berpikir, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi masih kayak gini, saya masih dapat masalah. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa saya sudah benar-benar mengikuti Tuhan, saya sudah
begini, mau jadi muridnya Tuhan, tapi kenapa masalah? Kenapa timbul lagi masalah seperti ini? Nah, Yesus saja yang kita sembah, banyak yang mempermasalahkan dia. Lihat orang-orang Farisi. Padahal Yesus itu benar-benar benar. Nah, jadi itu teman-teman, miliki harapan yang besar di dalam Yesus Kristus. Dan jangan pernah kita mengabaikan atau melalaikan harapan kita di dalam Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang saya sharingkan pada malam hari ini memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami terus berharap dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman-Mu kiranya menguatkan kami, sama seperti kedua orang buta tadi. Mereka memiliki harapan yang besar untuk dapat melihat, dan kami juga mau sama seperti mereka, supaya kami memiliki harapan yang besar untuk Tuhan dapat mengubahkan keadaan kami, untuk mengubahkan setiap situasi yang kami alami. Mungkin saat-saat ini kami lelah, kami yang susun skripsi, kami lelah, kami yang lagi kuliah, kami capek, kami yang lagi bekerja, kami capek Tuhan, kami letih lesu. Tapi kami yakin dan percaya, ketika kami memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan mengubahkan keadaan kami. Makasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, dan kami berdoa Tuhan, hamba khususnya berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sakit pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, mungkin mereka yang sementara mendengarkan firman Tuhan saat ini, Tuhan memberkati mereka, jamah mereka, apapun yang mereka alami saat ini, kiranya Tuhan memberkati, tetap memberkati mereka. Biarlah kami semua terus memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Kak Leo. Puji Tuhan ya. Terus suara saya. Terima kasih buat ya, dengar. Oke. Ya, terima kasih buat Bro Marino sudah menyampaikan firman Tuhan. Ada satu hal yang membuat kita untuk kita punya semangat kembali, yaitu tetap berharap. Karena ketika kita berharap, pasti ada makna dan tujuannya untuk kedepannya itu. Bukan kita hanya asal berharap, tetapi tidak ada tujuannya. Tapi pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang sangat luar biasa sekali. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bimbang, sebab pengharapan itu dalam Tuhan yang sudah. Ya, tolong dibuat dulu yang lain ya. Ya, tadi dari kesaksiannya Bro Marinus juga, ya saya sedikit dengan kesaksian juga. Kemarin itu saya ditelepon juga sama kakak adik di kampung, di mana kakak saya juga sedang sakit, itu sakit telinga, itu tidak bisa mendengar. Dan itu sudah dibawa ke dukun, sudah bawa di orang-orang yang pintar itu. Kalau di Sumba kan pasti bawanya kepada Rato gitu atau Pak Amang gitu untuk disembuhkan gitu. Tapi itu pun tidak ada perubahan sama sekali. Nah, malamnya itu adik saya, mungkin Desi kenal, adik saya itu Okta, itu telepon saya malamnya. Telepon malam itu, pas tahu kalau kakak saya itu sakit.
Akhirnya saya bilang gitu, oke, saya berdoa dan kamu percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan. Saya bilang gitu. Iya, saya doakan dan puji Tuhan, tadi siang saya telepon lagi, sudah bisa mendengar dan telinga sudah normal kembali. Puji Tuhan, itu satu mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka bawanya di dukun-dukun tidak ada perubahan sama sekali. Bawa ke om, bawa ke nenek itu untuk diobati tidak bisa mendengar. Telinganya itu tetap sakit dan tetap berbunyi. Jadi kayak ada yang tutup telinga itu tidak bisa dengar sama sekali dari hari Rabu minggu lalu sampai kemarin itu. Jadi itu dia bertarung dengan dirinya sendiri untuk telinga itu sakit. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa mendengar kembali, sudah bisa lakukan aktivitas kembali, puji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin Bro Adri bisa minta satu pujian lagi supaya kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat nanti saya bisa minta Britania nanti untuk pilih siapa yang berdoa syafaat ya. Silakan Bro Adi Putra. Jadi shalom. Samarinus aja Kak doa itu. Oh iya, oke. Shalom. Shalom. Terima kasih buat yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Biarlah firman yang kita dengar boleh tertanam di pribadi kita lepas pribadi. Dengan firman yang kita dengar pada malam hari ini, kita jangan sekali-sekali lagi taruh pengharapan kepada teman manusia kita. Taruhlah pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia ya pasti yang pacaran bilang, iya saya janji sayang besok saya akan setia dan seterusnya besoknya itu hari Minggu pas genap 1 minggu atau tidak 1 bulan sudah. Amin. Haleluya. Kita taruh pengharapan kepada Tuhan. Amin. Dengan sebelum kita menutup ibadah kita, sebelum ada pokok-pokok doa, biar hambanya yang doa syafaat bisa mendoakan. Ada pergumulan doa. NTT. Dengar nggak sih? Dengar, lanjut. Dengar Bu, dengar. Oke. Yetri yang nggak dengar. Soalnya di sini nggak ada gambar semua, cuman muka saya sendiri. Jadi gimana mereka? Oh, nggak apa-apa. Oke. Suaranya yang penting itu suaranya. Oke, siap. Yang pertama itu Yang kita kedua, tetap berdoa. Iya. Yang terpenting itu kita berdoa buat NTT, biar dalam pemulihan saat ini NTT tetap dipulihkan oleh Tuhan. Terus yang kedua, kita berdoa buat teman-teman kita yang mungkin nyusun skripsi, yang melakukan kuliah dan pelayanan. Terus yang ketiga, kita berdoa buat orang-orang yang sakit, mungkin teman-teman kita yang sakit saat ini, ya kita berdoa sama-sama biar mereka boleh cepat sembuh dan mereka boleh cepat pulih. Dan berdoa juga buat keluarga kita, di mana saat ini mereka berada, biar Tuhan melindungi mereka semua. Itu aja, Pak. Ini dengan belalang-belalang yang di Sumba ya. Oh iya, pekerjaan mereka Sudah. belalang, yang Kori bilang di grup itu. Oke, itu aja Kak. Yetri apa Yetri? Grup kita jangan lupakan juga grup kita. Belalang. Kurang jelas. Grup doa untuk grup buat Cek. mahasiswa STT yang ada di grup. Oke. Ya, oke, thank you bro. Kak Marinus, Yetri.
Kayaknya doain belalang katanya. Oh, tidak itu, doain buat dapat itu. Dapat berkat maksudnya. Dapat jodoh sedekah. Doa buat Oke, jodoh. itu saja teman-teman. Atau mungkin ada teman-teman atau bapak ibu saudara sekalian yang sedang mendukung doanya, kita doakan sama-sama, dan saya percaya kita semua saling mendoakannya dalam grup. Sebut saja namanya siapa, penting kita Bro Marinus bahwa kita dalam fokus doanya, tapi kita juga ikut dalam berdoa begitu. Bukan kita diam-diam saja, tapi ikut berdoa juga. Ya, ya, oke, sip. Oke, bosku. Ya, silakan Ade. Jadi Lagi. COVID. Tadi Ade, Mungkin mau naikkan pujian silakan. tanya Ade tadi mau nyanyi satu lagu tanya tadi. Kita kasih Tuhan. Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat tangannya Allah. Makasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Yesus buat anugerah sebab hari ini adakan syukur pagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami ini Tuhan adakan syukur pagi. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kami sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Cek. Bisa dengar? Oke. Doa yang pertama kita berdoa Ya, buat dengar, Kak. NTT. Berdoa untuk NTT. Terus yang kedua
untuk teman-teman yang susun skripsi, 3 untuk orang-orang sakit, 4 keluarga kita dimanapun mereka berada, 5 grup, dan yang ke-6 untuk COVID-19 yang masih ada sampai dengan saat ini, dan berdoa untuk setiap STT yang ada. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang kami masih rasakan sampai dengan hari ini. Pada malam hari ini kami berdoa, khususnya NTT, di mana situasi dan kondisi di sana kurang membaik Tuhan. Sampai dengan hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan pemulihan terjadi atas NTT. Kami berdoa untuk setiap apapun yang terjadi di NTT, itu semua atas Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap masyarakat NTT terus mengandalkan Engkau, mereka dapat memiliki pengharapan di dalam Engkau meskipun dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan. Doa untuk setiap korban-korban bencana alam di sana, kiranya Tuhan memberkati mereka yang kehilangan rumah saat ini, kehilangan keluarga mereka, kehilangan harta benda mereka. Kami berdoa Tuhan terus menopang mereka. Kami terus berdoa kiranya Tuhan terus menolong mereka. Kami berdoa kiranya dengan situasi dan kondisi yang terjadi di NTT dapat diubahkan oleh Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan nyata atas NTT, sehingga NTT tidak nyaman dengan kantong kekristenan yang ada di sana Tuhan. Mungkin saat ini mereka nyaman dengan hal-hal seperti ini, tapi kami berdoa terima kasih untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dengan hal-hal seperti ini, kami semua dapat diubahkan masyarakat NTT. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami pada malam hari ini. Mungkin saat ini kami yang sedang susun skripsi, yang kuliah, kami yang melayani pelayanan dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikan kami semangat, berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami terus berkarya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Untuk kami yang pelayanan, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan taruh di dalam hati kami untuk hati yang benar-benar setia untuk melayani Engkau Tuhan, supaya kami tidak lari dari panggilan Tuhan, supaya kami tidak kecewa dengan Engkau dan kecewa dengan sesama kami Tuhan. Ajari kami untuk benar-benar melayani Engkau, bukan karena kami mau ingin dipuji oleh manusia Tuhan. Tanamkan itu di dalam hati kami, hati yang benar-benar melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk orang-orang sakit, baik mereka yang sakit gara-gara COVID-19, mereka yang sakit karena penyakit apapun Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan dapat memulihkan keadaan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami minta lawatan Tuhan nyata atas mereka, sehingga kesembuhan terjadi atas mereka. Dan kami terus berdoa kiranya kesembuhan yang mereka alami yang berasal daripada Tuhan, mereka boleh menjadikan itu sebuah kesaksian dalam kehidupan mereka, dan lewat kesaksian mereka banyak orang-orang yang diubahkan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka juga, mungkin saat ini mereka tidak memiliki biaya untuk ke rumah sakit, mereka yang tinggal di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka lewat orang-orang yang Kau percaya. Mereka dapat diberkati lewat orang-orang yang Tuhan percayakan, dan mereka boleh mendapatkan pengobatan. Berdoa kiranya Tuhan terus melawat setiap orang-orang sakit di seluruh dunia, dan juga khususnya di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Mungkin di antara kami saat ini yang ada di grup ini, kami dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan kuatkan kami. Tuhan, kami minta lawatan-Mu, kiranya kesembuhan terjadi atas kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih.
Kami juga terus berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada saat ini di seluruh Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong setiap mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap usaha mereka, apapun yang mereka usahakan kiranya Tuhan buat berhasil. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan mereka juga tetap terus berharap di dalam Engkau Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tidak baik ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan tetap ada di dalam hati mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap grup STT seluruh Indonesia. Kami berdoa kiranya persatuan di grup Sekolah Tinggi Teologi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap grup-grup yang ada, memberkati setiap anggota-anggota yang ada di dalamnya dan lembaga-lembaga pengurusnya. Kami berdoa kiranya kesatuan hati terus ada dan kami terus berkarya demi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap kampus lain, yaitu kampus-kampus sekuler. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati mahasiswa-mahasiswi yang ada. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi dampak yang baik di kampus di mana kami menempuh pendidikan Tuhan. Berdoa untuk COVID-19 yang masih ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan. Kami minta permohonan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memulihkan keadaan bangsa ini. Tuhan dapat membalikan keadaan kami supaya kami dapat beraktivitas dengan baik Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap masyarakat Indonesia supaya setiap kami masyarakat Indonesia tidak keras kepala. Hama-hama belalang ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan yang dapat menghalau setiap belalang-belalang ini agar tidak menetap di Sumba dan belalang-belalang ini kembali kepada tempat mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap masyarakat yang ada di Sumba tetap terus berharap di dalam Engkau dan mereka tetap mengandalkan Engkau dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir beribadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Apapun yang menjadi beban dalam kehidupan kami hari ini, apapun menjadi persoalan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau yang bukakan jalan bagi kami Tuhan. Tuhan kiranya kami semua yang ada pada malam hari ini, kami terus boleh menjadi berkat, terus menjadi contoh dan teladan untuk setiap orang-orang di sekitar kami semua Tuhan. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya berkat yang daripada Tuhan mengalir atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. 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 Ya. Halo. Salam. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Suara saya kedengaran kok atau bagaimana? Oke, sip. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join, bergabung, saudara, keluarga semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang pelayanan malam ini buat Haji Putra dan Bro Marinus, Tuhan memberkati. Biarlah bro semuanya selalu
ke Tuhan untuk melayani dan terus berbuat baik. Ya, terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mungkin In dari Jesus' name we pray. teman-teman yang lain yang saya belum kenal ya, selamat bergabung. Ya, saya beritahukan juga di sini kami ada ibadah setiap hari Sabtu jam 8 mulainya. Ya, mungkin nanti kalau ada yang mau untuk ikut terus setiap hari Sabtu bisa japri saya, nanti saya kasih nomor WA atau bagaimana begitu. Nanti saya bisa share di Facebook, di IG, di ya WA juga, WA grup-grup gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin gabung, ingin ibadah, silakan. Itu hari Sabtu jam 8 malam. Supaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mungkin ada tambahan dari yang lain. Mungkin perkenalan yang baru bergabung. Oh iya ya, bisa. Saya ingat. Saya Oh iya, kenalkan, Bro. iya bro, silakan. Nanti menyusul yang Saya lain. yang belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya asal dari STAM, Arestaman Mataram. Biasa dipanggil Putra. Asal saya dari Sumber Tengah, Anak Alang. Oh iya. Dulu alumni mana? SMK, SMA Kristen, Semansa? Putra di mana ini? Mansa. Oh iya iya Semansa. Tetangga kita, Dek. Oh, Tuhan. Alumni tahun, Marinus yang di Lagalir tidak tahu. Kita yang alumni tahun berapa? Ada Putra. Kori langsung tahu. Di 2020. Oh iya iya. Salam buat Ibu Mince, guru matematika saya dulu SMK. Ya, Pak Bang. Nah, iya iya. Saya kenal beliau. Saya juga tadi. Salam juga buat ibu-ibu yang itu. Buat itu Pak siapa lagi satu itu? Pak Putra, kok Pak Putra? Bukan. Oke bro. Mungkin ada Pak lagi yang mau Putra, kenalan. selamat bergabung dan sudah melayani juga malam ini. Ini ada teman kita juga yang baru dari mana tadi ya? Saya lihat tadi. Karni STT Simpson. Sayang aku di mana ya sayang? Ini kok nggak dibuka? STT Simpson tadi 2 orang yang masuk. Ayo, perkenalkan nama. Kameranya. Kayaknya su keluar ya mereka ya. Iya. Ada ibadah juga mereka tadi. Siapa bro? Ada Yursilo itu. Ada Kak Ningsilo. Itu Satri Dukulisa. itu Karni mau perkenalan dulu. Mohon di-mute yang lain. Nanti kebagian. Shalom semuanya. Ines. Halo. Yahubu. Bu. Perkenalkan, nama saya Karni Zendrate. Saya berasal dari Nias dan sekarang saya sekarang saya menempuh studi STT Rahmat Immanuel di Jakarta dan saya tinggal di asrama. Mungkin baru kali ini saya masuk dalam grup ini, saya senang sekali. Tadi saya dapat link itu di grup diskusi breakthrough oleh kalau nggak salah oleh saudara Macet jaringan. Jakarta kayaknya jaringan. Jakarta jaringan. Jadi bisa bergabung di grup ini dan mendengarkan firman Tuhan. Banyak hal yang saya dapat grup teman-teman semua. Kalau boleh diizinkan, saya boleh gabung di grup itu. Saya berterima kasih sekali. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oh, japri pribadi sampai Tri bisa deh. Puji Tuhan, selamat bergabung ya.
Semoga merasakan Nanti kedamaian. nomornya langsung di-share aja ya. Bergabung. Iya Kak, terima kasih. Oke. Ya, ini ada teman lagi kita satu, Yosri Tamu Apu. Ini saya baru lihat juga nih, bergabung kan? Iya Kak. Iya baru bergabung Kak. Ya, silakan perkenalan, nama, asal dari mana, tempat tinggal sekarang di mana. Kameranya dong. Tongkio tama. Perkenalkan nama lengkap saya Yursi Tamu Apu. Saya asli Sumba Tengah. Sumber Tengah bagian mana? Mana mukanya deh, biar abang dia terlihat. Itu tidak jelas. Iya, saya tahu